Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toti Apriyanti dari Prodi PGRI semester 1 Universitas Islam Ahliyah Kuningan. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Konsep Dasar IPS. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu sosial. Ilmu pengetahuan sosial adalah pelajaran atau bidang studi yang merupakan fusi dan integrasi ilmu. Ilmu di sini merupakan ilmu sosial yang dimana membahas tentang geografi, sosiologi, ekonomi, sejarah, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. Dikemas dengan materi yang sederhana, menarik, mudah dimengerti, dan dipelajari untuk tujuan instruksional di sekolah. Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari segala aspek kehidupan masyarakat, problem dalam masyarakat, serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Salah satu tokoh IPS yaitu Mukmina mendefinisikan ilmu sosial sebagai ilmu yang bidang kajiannya berupa tingkah laku manusia dan konteks sosialnya, termasuk geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu politik yang merupakan hasil kebudayaan manusia. Perbedaan antara ilmu pendidikan sosial dengan ilmu sosial. Ilmu sosial bertujuan memajukan dan mengembangkan konsep dan generalisasi melalui penelitian ilmiah dengan melakukan hipotesis untuk menghasilkan teori atau teknologi baru. Sedangkan tujuan ilmu pengetahuan sosial bersifat pendidikan, bukan penemuan teori atau ilmu sosial. Untuk soal UAS yang kedua yaitu jelaskan materi apa saja yang kalian pahami setelah mempelajari mata kuliah Konsep Dasar IPS. Materi yang saya pahami yang pertama ada konsep dasar ilmu sosial. Pengertian konsep, di mana konsep secara etimologis kata konsep berasal dari bahasa Latin. Conceptum berarti sesuatu yang mampu dimengerti. Sedangkan secara terminologi pengertian konsep adalah sekumpulan pernyataan, ide atau gagasan yang saling berkesinambungan mengenai bermacam kejadian atau peristiwa serta menjadi dasar atau petunjuk dalam melakukan penelitian. Tujuan konsep adalah untuk menjelaskan suatu benda, gagasan, atau peristiwa yang saling berkaitan. Selain pengertian, materi yang saya pahami dari materi yang pertama ini ada fungsi konsep, di mana fungsi kognitif, fungsi evaluatif, fungsi operasional, fungsi komunikasi, dan yang ketiga itu unsur-unsur konsep, di mana ada nama, ada contoh, karakteristik pokok, tentang karakteristik. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri konsep. Nah, di antaranya konsep mempunyai sifat abstrak yang merupakan gambaran mental tentang benda, kegiatan, serta peristiwa. Secara umum, konsep adalah sekumpulan bermacam benda dengan karakteristik serta kualitas tertentu. Yang ketiga, konsep sifatnya personal, sehingga pemahaman seseorang mengenai sebuah hal bisa berbeda dengan pemahaman orang lain. Yang keempat, konsep bisa diketahui lewat proses belajar serta pengalaman seseorang. Materi yang selanjutnya yang saya pahami yaitu tentang fakta, konsep, dan generalisasi. Materi ini memiliki hubungan antara ketiganya yaitu fakta, suatu peristiwa, hal atau keadaan yang sudah terjadi dan dapat dibenarkan oleh indera manusia sendiri. Konsep, di dalam kata konsep terdapat dua makna yang terkandung di dalamnya. Namun, untuk membedakannya, kita bisa melihat tentang kata konsep yang dicontohkan dengan dua kalimat. Generalisasi merupakan sejumlah konsep yang memiliki karakteristik dan makna. Generalisasi adalah pernyataan hubungan di antara konsep. Materi yang ketiga yaitu yang saya pahami keterampilan dasar dalam ilmu sosial, di mana keterampilan dasar dalam ilmu sosial adalah ketangkasan daya pikir manusia untuk memperoleh informasi yang menggunakan metode-metode ilmiah untuk menjawab suatu pertanyaan. Keterampilan IPS adalah keterampilan yang erat kaitannya dengan tujuan dan materi pendidikan IPS.
Yang kedua yaitu jenis keterampilan dasar ilmu sosial. Di antaranya keterampilan bertanya, keterampilan memperoleh informasi, keterampilan menganalisis informasi, keterampilan menyajikan informasi, keterampilan memanfaatkan informasi, keterampilan menyusun dan menguji generalisasi. Yang selanjutnya, yang keempat yang saya pahami yaitu tentang individu dan masyarakat, di mana materi ini menjelaskan tentang individu. Individu adalah subjek yang melakukan sesuatu, subjek yang mempunyai pikiran, subjek yang mempunyai kehendak, subjek yang mempunyai kebebasan, subjek yang memberi arti pada sesuatu, yang mampu menilai tindakan dan hasil tindakannya sendiri. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Hubungan antara individu dan masyarakat tersebut adanya kenyataan objektif dan kenyataan subjektif itu saling menentukan. Yang satu tidak ada tanpa yang lain. Contohnya orang pacaran, adat istiadat, dulu banyak berpengaruh, sekarang sudah mulai bergeser. Materi yang kelima yang saya pahami yaitu tentang pengaruh budaya luar terhadap Indonesia, di mana di materi ini saya mengetahui tentang dampak-dampak pengaruh budaya luar. Di antaranya dampak positif, misalnya kreativitas, inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hidup disiplin, dan profesionalitas ataupun sebagainya. Dampak negatifnya, kebudayaan asing atau barat terhadap masyarakat Indonesia, khususnya kalangan remaja, sudah sampai tahap memprihatinkan karena ada kecenderungan para remaja sudah melupakan kebudayaan bangsanya sendiri atau budaya ikut-ikutan atau latah terhadap cara berpakaian. Materi yang terakhir yang saya pahami itu tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, di mana di materi ini kita bisa mengetahui tentang awalnya bangsa Indonesia, dimulai dari zamannya kerajaan-kerajaan Nusantara, di antaranya ada zaman Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam di Muharakaman, Kalimantan Timur, dekat kota Tenggarong. Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya prasasti Tujuh Yupa. Berdasarkan prasasti tersebut diketahui bahwa raja pertama kerajaan Kutai bernama Udungga. Yang kedua, zaman Sriwijaya. Berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kiprah kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia itu terbentuk melalui 3 tahap, yaitu zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Shailendra yang bercirikan kedatuan 600 sampai 1400. Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit yang bercirikan keperabuan 1293 sampai 1525. Dan ketiga, negara kebangsaan modern Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Yang ketiga, zaman Majapahit. Pada tahun 1292 berdiri kerajaan Majapahit di Jawa Timur yang mencapai puncak keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Yang keempat itu zaman penjajahan. Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad 16, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersamaan dengan itu berkembanglah kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak, dan mulailah berdatangan orang Eropa di Nusantara, antara lain Portugis, kemudian Spanyol yang ingin mencapai pusat tanaman rempah-rempah. Terus selanjutnya, pada saat Eropa datang ke Indonesia dengan tujuan-tujuan yang diantaranya: yang pertama, menguasai rempah-rempah langsung dari sumbernya. Yang kedua, menguasai daerah strategis, baik itu untuk perdagangan maupun militer. Yang ketiga, menggeruk sebanyak mungkin sumber daya suatu wilayah. Yang terakhir, turut campur dalam urusan politik suatu wilayah. Yang selanjutnya itu pada saat Inggris datang ke Indonesia. Yang pertama, sejak tahun 1600, EIC mendapatkan hak khusus dari pemerintah Inggris untuk menangani perdagangan di Asia.
AIC memiliki hak penuh dalam monopoli perdagangan di Asia. AIC mengadakan hubungan dengan beberapa tempat di Nusantara seperti Aceh, Jakarta, Banjar, Goa, dan Maluku. Pada saat Belanda datang ke Indonesia dengan latar belakang meletusnya perang selama 80 tahun antara Belanda dengan Spanyol. Yang kedua, adanya petunjuk jalan ke Indonesia dari Jan Huygens van Wiesfontein. Yang terakhir yaitu pada zaman kebangkitan nasional atau kemerdekaan. Pada abad 20, di panggung politik internasional, terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri. Republik Filipina 1898 yang dipelopori Jose Rizal kemenangan Jepang atas Rusia di Sunya. Gerakan Sun Yat-sen dengan Republik Chinanya, Partai Kongres di India dengan tokoh Tilak dan Gandhi. Di Indonesia adanya kesadaran kebangkitan nasional 1908 dipelopori Dr. Muhyiddin Sudirohusodo dengan Budi Utomo. Gerakan ini merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan bangsa yang memiliki kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. Soal konsep dasar IPS yang ketiga yaitu apa yang Anda pahami tentang ekonomi, sejarah, geografi, antropologi, dan sosiologi. Yang pertama, ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi ekonomi berarti aturan rumah tangga. Rumah tangga yang dimaksud yaitu setiap bentuk kerjasama manusia untuk mencapai kemakmuran atas dasar prinsip ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Yang kedua, sejarah. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Kata sejarah yang lebih dekat dengan pengertian terkandung dalam bahasa Yunani yaitu historia, yang berarti ilmu atau orang pandai. Sejarah merupakan rangkaian peristiwa masa lalu yang menyangkut kehidupan setelah mengenal tulisan. Yang ketiga, geografi. Geografi merupakan pengetahuan tentang gejala alam yang terdapat dari muka bumi dan juga pengetahuan tentang kebumian maupun isinya. Yang keempat ada antropologi. Antropologi secara harfiah berasal dari Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos berarti ilmu. Jadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, atau antropologi yaitu sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku maupun keanekaragaman, atau dengan kata lain ilmu tentang manusia masa lalu dan kini yang menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial alam dan harmonia. Yang kelima ada sosiologi. Sosiologi berasal dari kata sosios, artinya sosial, dan logos yaitu ilmu. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari lingkungan sosial masyarakat, struktur sosial masyarakat, interaksi masyarakat dengan masyarakat lainnya. Soal UAS yang keempat, materi IPS apa yang Anda sukai dan berikan alasannya. Yang saya sukai dari materi IPS itu yaitu materi yang ketujuh, yaitu perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Karena saya suka pelajaran sejarah, apalagi tentang sejarah Indonesia. Karena menurut saya sejarah tentang Indonesia itu sangat amat harus tahu sebagai warga negara Indonesia. Bahkan saya sendiri sebagai pemuda yang merupakan sebagai generasi bangsa harus bisa mencontohkan para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Soal yang kelima yaitu bagaimana pendapat Anda tentang penyebaran virus COVID-19, apakah ada pengaruh terhadap kehidupan sosial sekarang ini? Jawabannya, pendapat saya, penyebaran virus COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial, termasuk sosial dalam lingkungan yang saya tempati. Pengaruhnya diantaranya yang pertama, sekolah yang sekarang menggunakan daring. Yang kedua, setiap berpergian harus menggunakan masker dan mematuhi protokol. Yang ketiga, orang yang bekerja ada yang kena PHK. Yang keempat, orang yang sedang mencari kerja pun semakin susah untuk sekarang.